Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana awal mula terbentuknya kota Mekah, yang awalnya hanya tanah kosong yang gersang dan tandus, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat Siti Hajar menemukan mata air Zam-Zam, dan pada saat itu pula ada suku Jurhum dari Yaman yang lewat mau ke negeri Syam, dan dengan izin dari ibunda Nabi Ismail alaihi salam yaitu Siti Hajar, maka suku Jurhum itu diizinkan untuk tinggal bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, Nabi Ismail alaihi salam tumbuh besar di kota Mekah, dan bergaul dengan suku Jurhum, suku yang berasal dari Yaman. Nabi Ismail alaihi salam berbahasa Arab, karena suku Jurhum berbahasa Arab. Hingga akhirnya Nabi Ismail alaihi salam beranjak dewasa dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Dari waktu ke waktu Nabi Ibrahim alaihi salam selalu mengadakan perjalanan ke Mekah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian bertemu dengan Siti Hajar istrinya. Beliau langsung menanyakan, "Di mana Ismail?" Kata Siti Hajar, "Ismail sudah menikah, dan sudah mempunyai rumahnya sendiri." Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian pergi ke rumah Ismail alaihi salam, namun beliau tidak menjumpai Ismail, karena sedang pergi berburu. Zaman dahulu pergi berburu bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, baru bisa pulang ke rumah. Kemudian di rumah Nabi Ismail alaihi salam, hanya ada istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menanyakan perihal suaminya dan kehidupan mereka berdua. Istri Ismail alaihi salam kemudian mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit dan seakan tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian berpesan kepada istri Nabi Ismail alaihi salam, "Apabila suamimu telah pulang, sampaikan telah datang seseorang yang bernama Ibrahim. Sampaikan pesan untuk mengganti palang pintu rumahnya." Dalam riwayat ini istri Nabi Ismail alaihi salam belum tahu bahwa yang datang adalah ayahnya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam kemudian pulang ke rumahnya, disampaikannya pesan itu ke Ismail alaihi salam. Telah datang seseorang yang bernama Ibrahim, beliau titip pesan agar mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail alaihi salam mengerti maksud pesan ayahnya, dan dia pun menceraikan istrinya. "Kalau begitu bungkuslah pakaianmu dan barang-barangmu, kembalilah kepada orang tuamu, karena aku telah menceraikanmu, karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah." Nabi Ibrahim alaihi salam kembali mengunjungi Ismail alaihi salam setelah pernikahan yang keduanya. Dalam hal ini tidak diketahui jeda waktunya, berapa lama kunjungan Nabi Ibrahim alaihi salam mengunjungi anaknya, Ismail alaihi salam. Singkat cerita, Ismail alaihi salam sudah menikah lagi dengan putri dari Madad bin Amr, sesepuh suku Jurhum. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam tetap belum bisa menemui anaknya Ismail alaihi salam, yang ada hanya istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam kembali menanyakan perihal suaminya dan kehidupan mereka berdua. Istri Ismail alaihi salam memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atas apa yang telah dianugerahkan kepada mereka berdua. Istrinya banyak bersyukur dengan kehidupan yang sekarang. Kalau suamimu pulang, sampaikan salam dan pesanku agar Ismail mempertahankan palang pintu rumahnya. Untuk kesekian kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi, dan kali ini berhasil bertemu dengan Ismail alaihissalam, yang saat itu sedang meraut anak panah di bawah sebuah tenda besar, di dekat Zam-Zam. Dalam riwayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam belum pernah bertemu sebelumnya dengan anaknya Ismail alaihissalam. Dari bayi, pada waktu diletakkan di lembah Mekah yang kosong, sampai Ismail alaihissalam menikah yang kedua kalinya, para ahli sejarah mengatakan bahwa umur Ismail alaihissalam pada waktu itu sudah mencapai umur kenabian, yang berarti umur Ismail alaihissalam sudah menginjak umur kurang lebih 40 tahun. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail alaihissalam segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bertemu dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan solih. Baru bertemu 2-3 hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian di pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya Ismail alaihissalam. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu?" "Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan, kau akan temui aku sebagai orang yang sabar." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.' Dia Ismail menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat 37, ayat 102. Ringkas cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pergi menuju tempat yang dilihatnya dalam mimpi untuk menyembelih. Pada saat Nabi Ibrahim sedang menuju perjalanan ke sebuah tempat untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dihadang oleh setan yang mau mempengaruhi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghentikan niatnya guna menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun dengan keyakinannya, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dalam pendiriannya dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak gentar sedikitpun untuk melawan setan yang ingin menghalanginya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu kerikil dan melemparkannya sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar sebanyak 7 kali, lalu setan pun pergi. Baru berjalan beberapa langkah, setan datang lagi untuk mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim kemudian melempar batu kerikil lagi sebanyak 7 kali, lalu setan pun pergi. Untuk yang ketiga kalinya setan datang lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melempar lagi sebanyak 7 kali, dan kali ini pun setan tidak datang lagi. Kemudian, kejadian ini menjadi hukum dalam ibadah haji dan umroh, yaitu jumroh. Jumroh ada 3, yaitu jumroh sugro atau ula, jumroh wusto dan jumroh kubro atau akobah.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah batu di atas bukit kecil. Ketika semuanya telah ikhlas, dan pedang Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengayun hingga ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu pula malaikat Jibril menahan pedang Nabi Ibrahim dan mengganti sembelihannya dengan domba yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 103-111. Dengan kejadian ini maka dijadikanlah sebuah hukum kurban dalam hari raya Idul Adha. Menurut pendapat ulama, selama ada yang berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail panen pahala. Demikian kisah Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail dengan segala ujian dan cobaan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.